Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus UPI Cibiru, kampus biru, di mana kampus ini menghasilkan pendidik yang sangat berkompetensi. Kemudian hadir pula beberapa prodi non kependidikan yang hadir di dalamnya sehingga membangun kolaborasi keilmuan di dalamnya. Perkenalkan, saya Deden Pradeka, STMkom, Kaprodi Teknik Komputer UPI Cibiru. Saya akan memperkenalkan kampus UPI Cibiru, khususnya Prodi Teknik Komputer UPI Cibiru. Teknik Komputer UPI Cibiru hadir atau lahir di tahun 2020. Kurang lebih perjalanan kami sudah hampir 1 tahun lebih dalam menjalani perkuliahan, pendidikan, pengabdian masyarakat ataupun penelitian. Kami di sini memiliki visi, yaitu menjadi program studi yang memiliki keunggulan dan kepeloporan dalam bidang keahlian teknik komputer di Indonesia tahun 2030. Kemudian, misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan kedisiplinan ilmu teknik komputer yang memiliki kemampuan kreatif, inovatif, dan teknopreneur. Selain dari itu, visi kami juga adalah melaksanakan program penelitian untuk pengembangan keilmuan dan produk di bidang teknik komputer. Kemudian, kami juga memanfaatkan produk bidang keahlian tersebut pada bidang teknik komputer dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir, misi kami adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang teknik komputer yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta membangun relasi dengan dunia usaha dan industri. Teman-teman sekalian, kami di sini mahasiswa memiliki 3 bidang kajian jika Anda berminat masuk ke teknik komputer. Yang pertama ada perangkat cerdas atau Intelligent Device Development. Ini nanti akan mempelajari seperti robotika, artificial intelligence, microcontroller, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sistem tertanam atau Embedded Device Development. Salah satu pembelajarannya seperti IoT. Kemudian yang terakhir adalah jaringan dan keamanan atau Network and Security Development. Nah, ini jaringan dan keamanan ini mempelajari tentang komputer keamanan jaringan atau security data di dalamnya. Sehingga nanti kedepannya kami harapkan para dosen kepada mahasiswa yang sudah menempuh pendidikannya di Prodi Teknik Komputer ini menjadi 3 profil lulusan, diantaranya IT profesional, kemudian teknopreneur, kemudian akademisi. Sehingga ketiga peminatan ini diharapkan bisa membangun negara dan bermanfaat bagi masyarakat. Teknik komputer berdiri tahun 2020 ini memiliki bidang kajian, salah satunya yang diunggulkan adalah robotika. Kemudian kami juga memiliki fasilitas seperti robotika pendidikan, di mana nantinya diusulkan atau diunggulkan sebagai produk inovasi universitas, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, di dalam Prodi Teknik Komputer ini terdiri dari 7 orang dosen tetap pengampu dalamnya dari berbagai macam lulusan. Salah satunya kami memiliki lulusan luar negeri dari Jepang, University of Kitakyushu, kemudian ada dari Korea juga, National Institute of Kumho dari Korea Selatan. Nah, dari 7 orang dosen ini, teknik komputer ini perpaduan dari ilmu informatika dan teknik elektro, sehingga perpaduan ini sehingga mahasiswanya nanti bisa belajar dari sisi elektronya dan sisi dari informatikanya, sehingga dari kedua kombinasi ilmu tersebut diharapkan dapat
menjadi unggul dan pelopor setelah lulus dari prodi kami. Pada tahun 2020, mahasiswa kami angkatan pertama kurang lebih berjumlah 72 orang ya. Alhamdulillah 2 kelas sudah kami lampaui kurang lebih dalam 1 tahun ini. Walaupun kondisi pandemi, tapi mahasiswa-mahasiswa tersebut tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah walaupun kondisinya menggunakan metode asinkronus ataupun sinkronus. Nah, kemudian ya banyak pertanyaan bagaimana kondisi akreditasi di dalamnya. Karena masih baru, apakah bisa berkompetensi dan bisa berkompetisi di prodi-prodi lainnya? Nah, pertanyaan itu bisa saya jawab, jangan khawatir soal akreditasi, karena kami berdiri pada payung UPI, sehingga UPI itu sendiri sangat care atau peduli sekali dengan prodi-prodi baru atau prodi-prodi yang sedang untuk akreditasinya. Kondisi akreditasi kami saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kemendikbud dan Undang-Undang Nomor 5 BAN-PT. Kami berdiri pada tahun 2020 sehingga kondisi saat ini otomatis langsung baik karena pada saat ini adalah kondisi untuk akreditasi terbagi menjadi 3, yaitu unggul, kemudian baik sekali, baik. Nah, kemudian kami sudah mendapatkan akreditasi minimum untuk pendirian prodi sehingga di tahun 2022 kami bisa mengajukan kembali untuk mendapatkan akreditasi baik tersebut untuk pemenuhan dokumentasinya seperti itu, karena akreditasi tersebut sangat kami perjuangkan ya, sehingga tidak hanya di awal, kemudian mahasiswa-mahasiswa angkatan pertama yang nantinya lulus, kami harapkan prodi kami pasti sudah berakreditasi. Jadi teman-teman bagi yang mempertanyakan akreditasi, saya kira jangan khawatir, karena di ID pun kami sudah menginformasikan bahwa sudah mendapatkan akreditasi minimum. Kemudian teman-teman kalau misalnya menanyakan itu di media sosial dan seterusnya, bisa kami jawab dengan jelas dan lugas. Sebagai penutup dari saya selaku perwakilan dosen, kemudian sekaligus Kaprodi Teknik Komputer, mengajak teman-teman bagi yang memiliki kompetensi di bidang komputer, informatika, elektro, dan yang berkaitan dengan rumput teknik komputer, silakan mendaftarkan diri di dalamnya melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun SNUPI, sehingga bakat dan minat teman-teman bisa tersalurkan, bisa disampaikan ke tempat atau keilmuan yang sesuai, sehingga kelak dimanapun Anda berada ketika sudah lulus dan menjadi seorang sarjana, khususnya di prodi teknik komputer ini, Anda dapat bermanfaat bagi masyarakat, setidaknya bagi diri Anda sendiri. Mari bergabung pada prodi teknik komputer UPI Cibiru, pelopor dan unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Dwi Putra. Saya merupakan salah satu dosen di program studi teknik komputer sekaligus pembina mahasiswa di program studi teknik komputer. Saya bergabung di program studi ini semenjak tahun 2020, di mana bidang keahlian saya sendiri adalah kecerdasan buatan. Bergabung di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya program studi teknik komputer, merupakan pengalaman yang menyenangkan dan baik bagi saya, karena seperti yang kita tahu, ketika saya bergabung, kondisi perkuliahan dijalankan secara blended, sebagian asinkronus dan sebagian lagi sinkronus.
Namun hal itu tidak menyurutkan saya dalam mengajar, karena mahasiswa-mahasiswa program studi teknik komputer ini sangat aktif dan sangat menyenangkan, sehingga kegiatan perkuliahannya bisa berjalan sangat menyenangkan dan lancar. Saya sendiri merupakan lulusan dari BINUS University, dan di UPI sendiri saya diberi kesempatan untuk mengajar dasar pemrograman dan pemrograman lanjut pada tahun kemarin. Selain saya, lalu siapa saja sih dosen-dosen lainnya di program studi ini? Nah, untuk dosen-dosen lainnya sendiri merupakan individu-individu yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Bahkan di antara dosen-dosen itu ada yang merupakan lulusan doktoral dari universitas di Jepang, yaitu Takyusu. Lalu bidang keahlian apa saja sih yang dimiliki oleh dosen-dosen lain di program studi teknik komputer ini? Nah, mayoritas dari keahliannya sendiri adalah di bidang informatika dan elektro, karena teknik komputer ini merupakan penggabungan dari dua bidang ilmu itu tersebut gitu. Sehingga tentu saja hal tersebut akan menunjang proses pembelajaran dan berdampak pada keahlian yang akan dimiliki lulusannya sangat kompeten gitu. Meskipun program studi teknik komputer ini merupakan program studi yang baru, namun program studi ini telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah kerjasama baik dengan universitas lainnya maupun dengan perusahaan. Untuk saat ini sendiri sudah banyak kerjasama yang dijalin oleh program studi teknik komputer. Selain itu, di tahun pertamanya juga sudah banyak penelitian dan pengabdian yang sudah dilakukan oleh para dosen dan para mahasiswa untuk memajukan program studi teknik komputer ini. Di tahun pertama juga beberapa mahasiswa kita sudah meraih prestasi yang bisa dikatakan cukup membanggakan, di mana salah satu perwakilan mahasiswa kita sudah berhasil menjadi grand finalis di salah satu perlombaan IoT di tingkat internasional. Mungkin segitu penjelasan mengenai program studi teknik komputer dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati. Untuk kegiatan non-akademik di program studi teknik komputer, kita memiliki himpunan mahasiswa program studi teknik komputer atau bisa disingkat Himatekom. Himatekom sendiri didirikan pada tanggal 7 Januari tahun 2021 atau sekarang kurang lebih sudah berjalan selama 6 bulan. Sedangkan untuk masa kepengurusannya kita mulai menjabat sebagai pengurus Himatekom pada tanggal 9 Maret tahun 2021 atau kurang lebih sudah berjalan selama 3 bulan. Dan untuk nama kabinet dari Hima ini sendiri untuk tahun periode 2020-2021 yaitu Kabinet Perintis. Di sini kami bertujuan ingin merintis bagaimana Hima dapat berdiri dengan selayaknya. Nah, apa sih kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Himatekom? Banyak sekali. Yang pertama ada Disnatalis. Untuk kegiatan Disnatalis yaitu memperingati berdirinya program studi teknik komputer dan biasanya menyelenggarakan beberapa kegiatan baik itu webinar, karena sekarang kondisi seperti ini jadi webinar, terus ada perlombaan-perlombaan lainnya. Selain itu pula ada di bidang keagamaan, Himatekom menyelenggarakan kajian pekanan. Kajian pekan itu biasanya diselenggarakan setiap hari Jumat
dimana sistemnya itu seperti kita sharing mengenai suatu kajian tentang suatu hal dalam bidang keagamaan, dimana biasanya sudah terjadwal gitu setiap orang-orangnya. Nah, selanjutnya ada di bidang akademik itu ada study club. Nah, di forum ini atau di klub ini kita belajar bersama, belajar bareng gitu mengenai materi yang ada di kelas, yang dipelajari di kelas maupun materi-materi lainnya yang belum dipelajari gitu di kelas. Jadi kita di sini bersama-sama belajar dengan sistem siapa yang memang punya pemahaman yang lebih boleh disharingkan ilmunya gitu, pemahamannya, agar orang-orang lain juga bisa tahu gitu mengenai pembahasan tersebut. Nah, selain itu untuk bidang kaderisasi kita mempunyai Mukaku. Mukaku ini merupakan suatu program tahunan atau biasanya disebut ospek universitas. Di sini kita mempunyai Mukaku, terus ada Mabim yang atau biasa disebut ospek jurusan ya, Mabim masa bimbingan. Terus selanjutnya ada makrab. Nah, kegiatan makrab ini biasanya diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas anggota atau mahasiswa teknik komputer. Nah, sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Hima sendiri. Makanya kalau misalnya penasaran boleh ya masuk ke teknik komputer. Nah, selanjutnya untuk kegiatan non-akademik baik UKM atau Ormawa di luar Hima Teknik Komputer sendiri banyak kok, mulai dari yang dimana pelaksanaannya itu sesuai dengan minat dan bakat mahasiswanya. Mulai dari di bidang keagamaan ada LDK, tutorial, terus di bidang kesenian ada dapur seni, bidang olahraga ada BOMA, ada resimen mahasiswa atau menwa, ada protokol bumi wangi atau bumsil, dan lain sebagainya. Mahasiswa Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru angkatan 2020. Di sini saya akan berbicara bagaimana sih kesan-pesan selama 1 tahun berkuliah di Teknik Komputer Cibiru ini. Nah, yang pertama dan yang paling utama adalah dosen-dosen di sini itu sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi. Nah, berbagai macam upaya dilakukan dosen-dosen UPI Cibiru ini untuk meningkatkan potensi mahasiswanya. Kemudian yang kedua, dosen-dosen di sini itu sangat asik gitu. Cara mengajarnya juga kreatif gitu. Mulai dari project based learning, menggunakan aplikasi kuis, menggunakan aplikasi permainan dan lainnya gitu. Kemudian selama 1 tahun kuliah di sini kita juga menggunakan 2 metode pembelajaran. Yang pertama ada sinkronus menggunakan Google Meet dan Zoom. Kemudian yang kedua ada asinkronus yaitu menggunakan WhatsApp atau menggunakan video explainer. Nah, kemudian yang ketiga, di sini mata kuliahnya itu beragam gitu, tidak hanya seputar komputer saja gitu. Ada elektronika, sistem telekomunikasi, ada informatika dan lainnya gitu. Jadi sehingga kita kedepannya itu prospeknya lebih luas gitu, tidak hanya di perkomputeran saja.